Semuanya kita, ada bencana kita di situ, ya kan? Coba. Sekarang di Papua. Yang ngajar itu anggota saya, TNI. Kemudian pelayanan kesehatan anggota saya. Masyarakat Nusantara dan masyarakat Papua, apa kabar kalian? Pasti kamu tidak baik-baik, ya? Pasti kamu tidak baik-baik, lebih khusus di Papua. Jadi kita sudah melihat dan mengetahui pengakuan dari Panglima TNI bahwasanya yang bekerja sebagai guru dan tenaga medis kesehatan di rumah sakit khususnya di Papua ternyata TNI Polri. TNI yang menjabat sebagai ASN, lalu dia bekerja sebagai warga sipil untuk melayani masyarakat. Dia sudah mengakui pengakuan, ya. Nah, itu tidak salah pengakuan. Hari ini baru dia mengaku. Dan masyarakat Papua sudah tahu lama, mereka punya strategi dingin itu sudah tahu. Siapa yang tidak tahu? Masyarakat sudah tahu dan anak-anak sekolah pun trauma untuk belajar. Ke sekolah pun trauma karena di sana kan TNI Polri pegang senjata, pakai sepatu laras, pakaian lengkap kayak mau jalan ke medan perang begitu. Jadi masyarakat memang takut. Lebih parah untuk ibu-ibu yang mau ke kebun saja mereka takut. Kenapa? Karena di mana-mana itu ada TNI Polri. Jadi masyarakat sudah trauma, takut untuk beraktivitas. Baru di situ penangkapan lagi terhadap masyarakat sipil. Banyak yang terjadi. Nah, kemudian teman-teman Indonesia, masyarakat Indonesia lebih umumnya, kebanyakan yang biasa singgung kepada mahasiswa Papua yang sedang kuliah di kota studi ini di mana-mana, antara Makassar, Jawa, Bali, dan Surabaya dan lain-lain. Kebanyakan yang mengatakan kita punya keluarga di Papua sedang bekerja tapi TPNPB menembak mereka. Jadi masyarakat dengan masyarakatnya yang baku benci. Yang menyebabkan ini siapa? Sekarang kita cari tahu lagi. Yang menyebabkan konflik itu siapa? Nah, yang pura-pura menjadi tenaga medis siapa? TNI Polri itu. Terus yang pura-pura menjadi tenaga mengajar itu siapa? TNI Polri juga di sekolah mengajar anak sekolah. Jadi mereka yang pura-pura akhirnya menjadilah konflik di situ. Terus sekarang pandangan masyarakat Indonesia lebih umum semua mengatakan orang Papua itu perang terus. Semua KKB orang Papua itu KKB, teroris. Saya mau kasih tahu. Yang membuat mereka teroris siapa? Yang jadi tikus baru jalan bekerja diam-diam ini siapa? TNI Polri. Mereka punya profesinya lain, mereka bekerja di tempat lain, akhirnya menjadi konflik. Jadi jangan pernah salahkan TPN, PBOPM, jangan pernah salahkan. Yang perlu kita salahkan itu TNI Polri yang berpura-pura menjadi rakyat sipil baru bekerja ini. Makanya akibatnya dibentrok. Jadi di Pegunungan Bintang ada sekolah-sekolah yang terbakar. Itu karena TNI Polri yang sedang bekerja di situ, makanya TPN PBOPM tidak salah membakarnya. Karena mereka tahu di situ ada musuh mereka. Jadi musuhnya TNI Polri itu kan TPN PBOPM, terus TPN PBOPM itu musuhnya TNI Polri antara mereka dengan mereka. Kalau masyarakat itu kan masyarakat tidak tahu apa-apa. Tapi seketika mereka yang menjadi baku bentrok, yang menjadi masalah, yang baku singgungnya siapa? Masyarakat yang baku singgung. Jadi saya mau bilang stop, masyarakat stop. Tolong ramai. Biarkan TNI Polri baku tembak ramai, tidak apa-apa. Itu tugas mereka. Tugas TPN PBOPM itu kejar TNI Polri dan tugas TNI Polri itu kejar TPN PB itu kan keamanan negara sama keamanan negara. Jadi tidak apa-apa, itu antara mereka keamanan dengan keamanan. Tapi tolong masyarakat jangan pernah terpengaruh dengan itu. Masyarakat tetap pada posisi, dan saya mau bilang kepada TNI Polri semua, karena kalian punya panglima sudah mengakui kalian sebagai rakyat sipil lalu kamu bekerja, tolong jangan pernah mengganggu masyarakat. Tolong bedakan
masyarakat Papua itu tidak sama semua. Gaya berpakaian itu tidak seperti orang Jawa. Gaya berpakaian, berpenampilan itu tidak seperti orang Jawa. Ya, mereka itu pakaian ya budayanya mereka, rambut gibal, itu identitas mereka. Jadi jangan pernah menganggap mereka tuh teroris, KKP, dan kata-kata yang tidak kemanusiaan tuh. Stop. Kalian menganggapan masyarakat rakyat sipil tuh TPNPB lalu kamu menembak sembarang. Kamu pikir tuh binatang berburu. Stop sekarang, karena kalian punya rahasia sudah terbongkar dan masyarakat sudah tahu bahwa ternyata yang kerja ini TNI Polri. Jadi itu yang saya bahas, dan untuk part 2 kita nanti akan membahas setelah revisi undang-undang TNI nanti yang akan terjadi di Papua seperti apa. Sebelum revisi undang-undang ini saja di Papua itu sudah menjadi era Orde Baru yang sudah lalui tapi sudah bangkit kembali. Jadi kita akan bahas nanti. Oke.